Hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Tak lupa kita salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Berharap kita adalah umat beliau yang kelak mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat kelak, dan Allah takdirkan kita bisa minum bersama dengan beliau di telaga beliau, telaga Al-Kautsar, dan Allah takdirkan kita berkumpul bersama beliau di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita melanjutkan pembahasan kitab Arba'in Nawawi, masih membahas di hadis yang pertama, ya, hadis tentang niat. Ini adalah hadis yang paling utama, hadis yang paling vital, sehingga Imam Al-Bukhari dan Imam An-Nawawi menempatkannya di urutan paling pertama. Kenapa? Karena segala sesuatu akan berawal dari hadis ini. Hadis ini dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa beliau menyampaikan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah. Ini ada dua hadis, ada dua kalimat. Satu hadis menampilkan innamal a'malu binniyat seperti yang tertera di dalam layar, tapi dalam redaksi hadis lain niatnya itu ditulis dengan kalimat jamak binniyat, ya. Jadi ada dua redaksi terkait dengan hadis ini. Ya, segala sesuatu itu sesungguhnya segala sesuatu itu amalan hanya tergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap segala perkara itu tergantung terhadap apa yang kita niatkan, ya. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa saja yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, ini kaitan dengan hijrah dari Mekah ke Madinah, maka hijrahnya itu, ya, kalau itu memang niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia sebagaimana yang diniatkan, hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tapi kalau niat hijrahnya dari Mekah ke Madinah ada tendensi dunia atau ingin meraih hati seorang wanita yang akan dinikahinya, maka niat hijrah itulah yang akan didapati sebagaimana yang ia niatkan. Nah, ini hadis yang sangat bagus, dan ulama menyampaikan hadis ini bagian daripada jawami'ul kalim, satu kalimat yang mengandung arti begitu luas. Dan hadis ini diriwayatkan oleh dua perawi hadis yang sangat masyhur, Al-Bukhari dan Muslim. Kita melanjutkan pembahasan, yaitu kita masuk pada poin berikutnya tentang kaitan dengan fungsi niat. Karena ini adalah kaitan dengan niat, ya, innamal a'malu binniyat, maka para ulama dari hadis ini membagi bahwa fungsi niat itu ada dua. Yang pertama, fungsi niat ini adalah untuk membedakan ibadah dengan kebiasaan. Bapak mungkin biasa cuci tangan kumur-kumur, tapi kebiasaan Bapak cuci tangan dengan kumur-kumur akan berbeda ketika Bapak cuci tangan kumur-kumur dengan niat wudhu, begitu, ya. Kemudian cuci muka, Bapak setiap pagi mandi tentu akan berbeda dengan kebiasaan Bapak yang setiap pagi mandi dengan mandi Bapak ketika ada hajat untuk menghilangkan hadas besar. Sama dengan kebiasaannya, tetapi yang membedakan adalah apa, Pak? Niat. Mandinya sama-sama guyur air, tapi jamnya juga sama, jam 4 pagi. Karena Bapak biasa itu mandi di waktu pagi hari. Tapi yang pertama kebiasaan, tapi yang kedua adalah niat untuk menghilangkan hadas besar. Atau jam ketika hari Jumat,
Ya, sama-sama kebiasaan kita mandi, tapi niatnya di hari Jumat niat mandi sunnah. Ini yang membedakan adalah niat, membedakan ibadah dengan kebiasaan kita. Yang kedua, membedakan ibadah yang satu dengan ibadah lainnya. Yang membedakan Bapak nanti itu ketika hari Kamis atau hari Senin itu menahan makan dan minum, itu karena puasa Senin Kemis apa puasa karena mengkodok Ramadan. Itu yang membedakan adalah niat. Nah, sekarang macam-macam niat dari hadis ini, Pak. Ulama kemudian membagi bahwa niat itu ternyata dari hadis ini bisa dibagi menjadi dua. Ya. Yang pertama niat amal. Ulama menyampaikan, menamakan dengan mengistilahkan dengan ta'yinun niat. Bapak niatnya apa? Begitu. Tadi Bapak mohon maaf tadi sholat qobliyah zuhur. Ya. Bapak niatnya qobliyah zuhur apa tahiyatul masjid? Bapak niat tahiyatul masjid apa niat sholat wudu? Begitu. Yang membedakan apa? Niat. Begitu. Ini pertama macam niat amal. Yang kedua niat idofah. Ya, niat idofah ini niat yang mengiringi mengiringi dari niat itu. Ya, apa tendensinya? Nah, kalau yang pertama niat amal ta'in, Bapak sampaikan niatnya sholat apa? Ya, niatnya kodok sholat qobliyah subuh bisa jadi, belum sempat Bapak kerjain tadi waktu duha karena Bapak kebiasaan qobliyah subuh, tiba-tiba telat datang ke masjid, atau pas Bapak mau qobliyah subuh di rumah ini kayaknya mau qomat, akhirnya Bapak yang biasa qobliyah subuh sehingga Bapak menanggalkan qobliyah subuhnya. Itu boleh dikodok di waktu duha. Qadarullah di waktu duha Bapak juga lupa, sehingga Bapak tadi ketika sebelum zuhur, oh iya saya belum qobliyah subuh di kodok. Nah, ini yang membedakan ta'yinun niat amal. Nah, kalau yang pertama ini berhubungan dengan fikih. Ya, kalau yang kedua berhubungan dengan akidah, niatnya apa? Kalau yang pertama dan kedua ini diambil dari hadis yang tadi. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu hanya tergantung dengan niat. Ini yang pertama. Sedangkan niat idhofah diambil dari kata wa innamal likulli imri'in. Orang itu akan mendapatkan balasan tergantung bagaimana niatnya. Begitu. Sehingga niat amal yang pertama yang berhubungan dengan fikih ini kaitan dengan sah atau tidaknya sholat. Bapak tadi sholat zuhur, Bapak baru ingat bahwa Bapak masih punya kode sholat isya. Nah, ini yang membedakan niat. Begitu tengah-tengah sholat zuhur, saya kode isya belum dikode. Nah, akhirnya bimbang tuh Bapak. Nah, ini yang membedakan ta'yin, membedakan amal perbuatan ini kaitannya dengan sah atau tidak. Yang kedua, niat idhofah, niat yang mengiringi. Apa tendensinya? Ya, ini hubungannya dengan dapat pahala atau tidak. Jadi gini Pak, kalau Bapak ada orang yang melakukan suatu ibadah, ini yang menjadi catatannya, yang pertama sholatnya sah atau tidak. Yang kedua dapat pahala atau enggak. Ini Pak. Yang pertama sah atau tidak. Kalau Bapak ngerjainnya sesuai dengan rukun-rukunnya, niatnya pertama benar sholat zuhur, berjamaah. Ya, kemudian Bapak lakukan dari awal takbir hingga salam sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi, maka hukumnya sah. Sehingga yang kedua pertanyaannya, dapat pahala apa enggak itu orang sholat? Emang benar ibadahnya sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan? Takbirnya benar, kemudian ruku sujudnya sesuai, sampai tahiyatnya sesuai. Pertanyaan berikutnya, itu orang sholatnya dapat pahala apa enggak? Jangan-jangan mohon maaf, sholat yang dikerjakan enggak dapat pahala, justru malah sebaliknya. Kenapa? Karena ada tendensi dunia. Dia sholat karena memang lagi musim pemilihan.
wali kota. Karena dalam pemilihan dewan, anggota dewan, karena lagi musim pemilihan RW. Nah, dia itu ada tendensi dunianya begitu. Dia sedekah, emang sama-sama sedekah, tapi niatnya seperti apa? Ini yang berhubungan dengan pahala dan dosa. Nah, sekarang pertanyaannya, bolehkah kita beribadah dengan tujuan dunia? Ini sering Pak terjadi. Contoh, misalkan Bapak kalau niat sholat duha, kira-kira nih Pak, kira-kira niat sholat duha tuh niatnya apa Pak? Kebanyakan umumnya orang. Nah, alhamdulillah luar biasa. Insyaallah, barakallah. Mencari ridha Allah. Sampai lagi? Yang ridha persendian. Ya? Alhamdulillah. Bersedekah persendian ya, sedang mencari ridha Roma ya. Nah, ada juga Pak, kebanyakan ini ya yang saya temui, ngapain sholat duha? Biar rezekinya lancar. Bener nggak Pak? Sering dengar nggak Pak? Ayo sholat duha yuk, biar rezekinya lancar. Kita sering dengar gitu nggak Pak? Apa jangan-jangan kita pernah terbesit seperti itu? Dulu, mungkin dulu. Nah, sekarang pertanyaannya, bolehkah kita niat sholat duha agar rezekinya lancar? Dan ini sering terjadi, bahkan mohon maaf, di kalangan para duat, para dai pun kadang-kadang sering menganjurkan jamaahnya, Bapak, Ibu, jamaah sekalian, agar rezeki kita lancar, jangan lupa sholat duha. Nah, pertanyaannya, benarkah sholat duha itu untuk melancarkan rezeki? Nah, kita kupas dulu Pak. Sholat duha yang kaitannya dengan rezeki ini ada 2 hadis. Yang ya walaupun banyak ya, salah satunya yang tadi Pak Arifin sampaikan bahwa dalam tubuh kita ya innalikulli ya sesik dalam tubuh kita tadi harus ada yang disodakohi. Dalam tubuh kita persendiannya itu kudu ada yang disedekahi. 360 sendi tubuh kita itu harus disedekahi. Maka kata Nabi, ya faqulu tasbihatin sadaqah. Tasbih kita jadi sedekah. Kemudian tahmid kita jadi sedekah, tahlil kita jadi sedekah, kemudian takbir kita jadi sedekah, amar ma'ruf jadi sedekah, nahi mungkar dan sedekah. Dan 360 sendi yang ada di tubuh kita itu harus disedekahi, dan itu cukup dengan 2 rakaat salat duha. Ini hadis kaitan yang sering kita jumpai. Nah, yang memper tentang rezeki ini pada 2. Yang pertama, ini bagian daripada hadis qudsi di mana Bunda Aisyah menyampaikan ya bahwa Rasulullah SAW menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah azza wa jalla, ya ibna adam la ta'jiz an arba'i rak'atin min awwalin nahar akfika akhirau. Wahai manusia, keturunan Nabi Adam, jangan malas untuk kerjain 4 rakaat sholat duha di awal siang, maka nanti biar Allah yang mencukupimu di akhir siang. Yang penting jangan malas ngerjain duha 4 rakaat. 4 rakaat itu dengan 2 salam Pak ya, 2 salam ya, karena salatul nahar wal lail masna. Salat siang dan malam itu salat sunnahnya adalah 2 rakaat ya. Maka ini pesan Nabi untuk menyampaikan kembali firman Allah dalam hadis qudsi. Jangan malas ngerjain 4 rakaat salat duha, Allah akan cukupimu ya ketika kamu sampai di akhir siang. Dalam riwayat lain, innallaha azza wa jalla yaqul ya ibn adam akfini awwalan nahar bi 4 rakatin akfika bihinna akhir yaumik. Wahai anak Adam, manusia, laksanakan untukku 4 rakaat di awal siang. Aku akan cukupi ke dirimu dengan salat itu di akhir harimu. Ya. 2 hadis ini dinyatakan sahih oleh para ulama ahli hadis. Nah, tapi Pak, kalimat mencukupi ini sebagian para ya asatid ini menafsirkan dengan memberi rizki. Padahal Pak, kalau kita lihat
penafsiran dari para ulama, ya. Salah satunya saya ambil ini, saya baca dari penafsiran para ulama tentang kalimat Allah akan mencukupimu. Apakah kalimat mencukupi itu kaitan dengan rezeki? Ternyata tidak satupun dari para ulama yang mengatakan bahwa mencukupi itu kaitan dengan rezeki. Tetapi salah satunya adalah Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir menjelaskan bahwa kalimat mencukupi ini, Allah akan cukupimu di akhir siang, maka kerjakanlah salat duha di awal siang 4 rakaat di awal siang, Allah akan cukupimu di akhir siang. Kalimat mencukupi, kata para ulama, ini adalah akan diselamatkan dari cobaan dan musibah di akhir siang. Ya. Jadi mohon maaf, yang saya temukan dan para ulama juga kaitan dengan tafsir atau penjelasan kalimat mencukupi itu bukan kaitan dengan rezeki. Dan mohon maaf, tidak ada satupun hadis kaitan dengan sholat duha yang menerangkan bahwa sholat duha itu untuk melancarkan rezeki. Ya, nah maka dari sini kita paham sholat duha itu sebetulnya dinyatakan Nabi dengan istilah sholat awabin. Awabin, ya, itu adalah sholat orang-orang yang kembali, orang yang bertaubat. Kenapa? Karena di saat orang sedang sibuk dengan masalah dunianya, ternyata ada hamba yang bersujud, bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, mengerjakan 2 atau 4 rakaat salat duha. Awabin. Maka sebetulnya tidak ditemukan dalil dari Nabi, ucapan Nabi bahwa salat duha itu buat ngelancarin rezeki. Nah, ini yang harus diluruskan. Bolehkah kita kemudian meniatkan sholat kita biar lancar rezekinya, biar urusannya lancar, dunianya pun gampang? Bolehkah? Nah, ini dia pertanyaan boleh atau tidak. Ini kita lihat dulu. Kalau ternyata kata para ulama ada dalilnya dari Nabi kaitan dengan amal yang kita kerjakan. Contoh, kita pernah dengar tentang hadis sedekah, bahwa sedekah itu bisa mengobati penyakit, ya. Da'u mardakum bis sedekah, obatilah penyakit yang kau derita dengan sedekah. Ya, walaupun di hadis ini para ulama khilaf apakah hadis ini dhaif ataukah hasan. Sebagian mengatakan dhaif, ada yang mengatakan dhaif jiddan, tapi sebagian mengatakan hasan. Dan ini ternyata dipraktekkan oleh banyak orang-orang di Arab Saudi. Ya, ketika mereka sakit justru yang menjadi ikhtiar pertama mereka adalah memperbanyak sedekah, dan terbukti, Pak. Ya, terbukti banyak orang dengan izin Allah sembuh dari penyakitnya sebab sedekah. Kalau ternyata ada hadisnya, landasan dari Nabi itu tentang amal yang kita kerjakan, maka diperbolehkan. Dengan catatan yang pertama, niat awalnya harus karena Allah. Ya, saya sedekah ya Allah, ini untukmu ya Allah, aku niat karenamu ya Allah. Ya, titip pesen, titip niat juga, ya. Sekalian ya Allah sebagai wasilah, semoga kau sembuhkan penyakit orang tuaku. Itu boleh, Pak. Ya, ini banyak ulama yang mengatakan hal ini diperbolehkan. Ya, kalau memang ada landasannya. Tapi kalau memang ternyata ada kita mau sholat duha biar lancar rezekinya, ini apa yang dikhawatirkan. Ya, karena memang ternyata Nabi tidak pernah menyampaikan bahwa ternyata sholat duha itu buat melancarin rezeki, Pak. Justru yang ada ancaman dari Allah. Ya, dalam surat Asy-Syura ayat 20. Ini untuk, mohon maaf, menasihati saya pribadi dan mungkin jemaah sekalian, kaitan dengan amal yang kita kerjakan, tendensinya apa, Pak? Bapak sholat tendensinya apa? Bapak puasa tendensinya apa? Kadang kan mohon maaf, ada orang puasa, ya, ada orang puasa niatnya macam-macam. Saya puasa biar bisa punya ilmu, ya kan? Ilmu kekebalan, gitu. Biar kalau orang mandang itu kayaknya pada seneng, kalau atasan saya ngeliat saya suka, gampang naik jabatan. Kalau udah naik jabatan kan gajinya nambah. Kan ada kayak gitu, Pak.
Biar orang suka itu syaratnya 3 puasa 3 hari berturut-turut, nanti malamnya ntar kemudian dia zikir, ada zikir tertentu. Nah kalau ternyata ibadahnya tujuannya dunia, apa kata Allah dalam Asy-Syura ayat 20? Allah Subhanahu wa taala kasih peringatan kepada kita. A'udzubillahi man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa saja yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Bapak niatnya udah saya mau niat lillahi ta'ala aja. Saya sholat karena lillahi ta'ala, saya sholat duha juga karena Allah ta'ala, karena aku bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan. Sampai detik ini Allah masih memberikan saya napas yang gak perlu bayar oksigen. Sampai saat ini Allah masih memberikan saya kesehatan sehingga bisa mudah melangkahkan kaki, bisa mudah datang ke tempat kerjaan, bertemu dengan teman-teman sejawat tanpa ada alat bantu, tongkat dan sebagainya. Saya bersyukur. Sebagai bentuk rasa syukur saya sholat duha 2 rakaat. Sebagai bentuk rasa syukur saya tetap sholat di awal waktu berjamaah bersama imam. Ditambah saya sholat qobliyah dan ba'diyahnya. Sebagai bentuk rasa syukur. Bukan karena tendensi dunia. Niat karena Allah, Allah tambah Pak. Tetapi kalau tujuannya adalah dunia, Allah kasih. Dia niat sedekah biar apa? Biar dianggap dia orang yang mohon maaf. Ternyata dia orang yang gampang ngasih, dermawan, gampang ngasih perhatian, orangnya ringan tangan. Kalau niatnya biar ada orang tahu kalau dia tuh dermawan, maka dapat kata Allah, nu'tihi minha, dikasih. Entar orang tahu, ternyata Masya Allah Bapak Amin kalau sedekah nggak takut banget, 1 juta coba guys. Luar biasa. Dapat kata-kata luar biasa Pak dari orang lain. Gitu. Karena mungkin bukan Pak Amin sini Pak, maaf. Pak Amin sana, orang Depok Pak. Iya. Kalau niat seperti itu dikasih, luar biasa. Dapat kalimat luar biasa dari orang. Tapi apa yang terjadi? Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Di akhirat enggak dapat apa-apa. Yang lebih keras lagi peringatan itu di surat Al-Isra ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu man kana yuridul 'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid." Siapa yang tujuan ibadahnya untuk tujuannya ajilah, sesuatu yang disegerakan di dunia, ya, tujuannya biar ya ada tendensi dunianya, ya ada di sum'ah, biar bisa didengar, bisa dilihat dan sebagainya. Nauzubillah. Maka apa kata Allah? Maka Allah berikan, ya, maka ajjalna lahu fiha ma nasya. Allah segerakan, dikasih. Tapi sesuai yang Allah kehendaki. Ya Allah, kalau bisa ini mah saya nih sedekah 1 juta dapatnya kalau bisa 1 M. Ada nggak kayak gitu? Kalau Bapak pengen sedekah dapat 1 juta, Bapak masukin kotak amal itu minimal 100.000. Entar dapat kali lipat. Ditungguin itu pokoknya. Ya, mana sejutanya gitu. Ada yang kayak gitu Pak. Mohon maaf ini Pak. Ya ini Allah yang kasih peringatan. Allah kasih. Memang ada Pak, memang ada. Yang Allah kasih liman nurid, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Dikasih benar sebagaimana niatnya. Ya Allah, ya kalau bisa mah biar rezeki saya lancar. Dikasih. Emang niatnya kayak gitu. Iya. Tapi semaja'alna lahu jahannama yaslaha. Na'udzubillah. Kemudian kami sediakan bagi neraka jahanam sebagai tempatnya, madhmuman madhura, dia akan masuknya dalam keadaan tercela dan terusir. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini peringatan. Ya, ada lagi satu lagi ya di dalam surat Hud ayat 15 dan 16 ya sama ya. Ini sama dengan Al-Isra ayat 18 tadi. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinatan wa fi ilaihi ma'amalahu fiha wa hum fiha la yubkhasun. Allah kasih kalau niatnya ibadahnya biar ada sesuatu. Ya Allah, saya niat salat duha itu mohon maaf biar rezekinya rada lancaran dan apa. Nyerok kata ya seret mulu. Ya saya buka warung, ya saya buka warung di dekat rumah kok nggak maju-maju, ya barangkali kalau salat duha maju, ya gimana mau maju, dibuka toko coba pakai gerobak.
maju, dorong lagi. Iya, Allah kasih sesuai dengan apa ini, tapi bagi Allah yang kehendaki. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa nar. Tapi Pak, orang yang niat ibadahnya tujuannya untuk dunia saja, mereka itu di akhirat mendapatkan naudzubillah neraka. Wa habita ma sanna'u fiha wa batil ma kanu yaf'alun. Dan ya sia-sialah apa yang mereka usahakan di dunia, batal apa yang telah mereka kerjakan. Masya Allah, tabarakallah. Kalau bisa Pak, mohon maaf, niatkan apapun yang kita amalkan, niatkan Allah untuk akhirat kita. Ya, kenapa? Karena kalau kita mengerjakan sebagaimana sebagian ahli ilmu mengatakan, kau kejar duniamu, belum tentu kau dapat. Kalau toh kau dapat, belum tentulah banyak. Kalau toh lah banyak, belum tentu kau bisa merasakan puas. Kalau toh kau bisa merasakan puas, tidak akan bisa merasakan kau selama-lamanya. Kalau kau tujuan dunia, kalau tujuan ibadahmu untuk akhiratmu, sudah pasti kau dapat. Sudahlah kau dapat, pasti dapat banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, akan kau rasakan selama-lamanya. Nah ini Pak, ya, jadi ayo, ya usikum wa nafsi bitaqwallah, kita niatin Pak, ya, apapun ibadah yang kita kerjakan, jangan niatkan untuk untuk dunia yang mohon maaf, yang terlalu rendah. Jangan niatkan sholat kita untuk keduanya dunia yang terlalu rendah. Kenapa? Khawatir Pak, kalau nanti nggak dapat yang disalahin sholat duhanya. Sudah setahun sholat duha nggak maju-maju, nggak beres sholat duha ini. Nah begitu. Makanya Pak, niat yang ikhlas tadi, yang nomor 2 itu, ya. Nah, ini manfaatnya pertama, salah satu dari 2 syarat diterimanya amal kita. Ya, karena syarat diterima amal kita adalah 2. Sebagian dalam surat Al-Kahfi, ya, akhir surat Al-Kahfi disebutkan, ya, barang siapa yang mengharapkan berjumpa dengan Allah, ya, maka syaratnya 2, ikhlas karena Allah. Yang kedua, sesuai dengan apa yang dikerjakan, petunjuk sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Nah, ikhlas itu bagian daripada syarat diterima amal ibadah kita. Yang kedua, termasuk amalan hati yang sangat besar pahalanya. Yang ketiga, menguatkan dan mengokohkan amal sehingga amal kita menjadi lebih berkualitas, lebih kuat lagi dalam, lebih yakin lagi dalam mengerjakan. Kemudian menjadikan amal lebih berkualitas karena semakin besar pahalanya tergantung bagaimana niatnya. Sebagaimana Abdullah bin Mubarak menyampaikan bahwa ya betapa banyak amalan yang niatnya biasa saja, tapi karena niatnya itu amalannya biasa, tapi karena niatnya besar, benar-benar karena Allah, maka pahalanya pun akan besar. Dan sebaliknya, tidak sedikit amalan ya yang niatnya karena tujuannya rendah dunia, maka pahalanya pun tidak mendapatkannya, ya. Nah, ini menjadikan amal lebih berkualitas. Ya, kemudian yang berikutnya, menghindari dari kekecewaan. Ini Pak, ya. Sehingga kalau orang niat ibadah, mau tadi saya sampaikan, salat duha niatnya biar rezekinya lancar, ketika ternyata kok nggak maju-maju usahanya, wah nggak beres ini, akhirnya berhenti salat duha Pak. Kenapa? Kayaknya nggak benar nih salat duha kalian buat rezeki lancar. Nah kayaknya begitu. Sehingga kenapa? Niatnya untuk dunia. Ya, jadi kalau kita niat untuk Allah, bagaimanapun perhatian orang, bagaimanapun tanggapan orang, ya kita tidak peduli, karena kita niatnya karena Allah. Kita ngasih pemberian kepada orang, kita nggak hanya mengucapkan terima kasih. Begitu ya dikasih, nggak ada ucapan terima kasih, awas besok kamu minta, saya nggak bakal kasih lagi. Tuh begitu Pak. Innama nut'imukum ya liwajhillah. Aku memberi makan, aku memberikan sesuatu sedekah kepadamu adalah niat karena Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Aku tidak mengharapkan balasan dari engkau, karena pasti Allah sudah ngasih balasan. Walaupun kau yang kuberi karena kau meminta, kau tidak mengucapkan terima kasih. Begitu. Karena sudah pasti Allah membalas amalan yang kita kerjakan, ya, dengan ikhlas. Menghindari dari kecewaan. Karena yang namanya kita manusia, pasti Pak, hati manusia itu macam-macam. Ya kok begitu ya? Yang selama ini saya tunggu-tunggu, ya selama ini saya harapkan sesuatu pemberian dari dia, saya udah baik-baik sama dia, dia begitu sama saya, kecewa jadinya Pak. Ya, nah ini niatkan karena Allah. Kemudian
tentunya mendatangkan balasan yang lebih baik lagi ya, karena niat kita ikhlas. Kita lanjut berikutnya, bagaimana dengan melafadzkan niat. Nah, ini melafadzkan niat karena sebetulnya ulama sepakat ya. Ulama sepakat bahwa mahallun niat fil qalbi, tempatnya niat itu ada di hati. Ini ulama sepakat. Kemudian ada menjadi sebuah hal yang sering kita jumpai di masyarakat, bagaimana dengan melafadzkan niat. Ya, ketika Ramadan banyak saudara-saudara kita yang ketika selesai sholat tarawih mereka dipimpin untuk mengucapkan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri, kemudian sholat juga usalli fardhu zuhri dan sebagainya. Nah, ini bagaimana menurut pandangan 4 mazhab, menurut pandangan ulama-ulama kibar. Yang pertama menurut pandangan Imam Syafi'i ya, kemudian juga sebagian dari mazhab Hambali, dan kemudian Muhammad Asy-Syaibani dari kalangan Hanafi, ini berpendapat bahwa talaffuz fil niyat, melafadzkan niat ini hukumnya sunnah. Ya, istihab ya. Ya, disunnahkan, disukai. Ya, bahkan Imam Nawawi menukil pendapatnya Asy-Syairazi dalam kitab Al-Muhadzab, dia menyampaikan ya wa ba'duna, dan sebagian ulama-ulama kami ini berpendapat sunnahnya istihbabu talaffuzin niat, disukai menyunahkan melafadzkan niat. Nah, ini pendapat disunnahkan melafadzkan niat sebelum memulai ibadah, ini pendapat Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hambali ya, dan juga sebagian dari mazhab Hanafiyah. Ya, untuk menguatkan niat, tujuannya apa? Agar ketika dilafadzkan itu bertambah yakin amalan kita. Nah, ini sebagian ulama mengatakan demikian. Sedangkan dalam mazhab Hanafi ya, sebagian ulama dari kalangan mazhab Hanafi dan Hambali ini mengatakan hukumnya makruh. Ya. Ya, artinya walaupun sebagian mengatakan makruh, kenapa? Karena tidak ada contoh dari Rasulullah SAW ketika Rasul melakukan sebuah awal ibadah, beliau mengucapkan dengan niat. Ini pendapat sebagian ulama dari kalangan Hanafiyah dan Hambali. Sedangkan dalam mazhab Maliki mengatakan khilaful auliya, artinya sebetulnya hukum asalnya boleh tapi ma'akarohah ya, dimakruhkan, kecuali kalau orang itu ragu, orang itu sukanya was-was gitu, orangnya suka ragu-ragu. Nah, maka melafadzkan niat ini diperbolehkan untuk agar dia menghilangkan was-was dalam hati ya. Dia sholat mungkin karena sering ragu ini sholatnya apa ya, kadang terbesit sholat asar tapi niatnya terbesit sholat zuhur, atau terbesit dia hukumnya sunnah. Nah, maka dilafadzkan ini diperbolehkan menurut kalangan mazhab Maliki. Jadi ternyata melafadzkan niat ini memang sebetulnya bagian daripada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kita tentunya sebagai kaum muslimin ya, tasammuh ya kepada mereka yang berkeyakinan ketika mengawali ibadahnya dengan talaffuz fin niyat ya, dan juga kita tidak boleh dengan mudah mencap ini bagian daripada bid'ah, karena ternyata memang sebagian ulama pun dari kalangan Imam Syafi'i, kemudian Imam Hambali dan sebagian ulama Hanafi mengatakan itu hukumnya istihab atau sunnah ya. Baik, jadi ini ranahnya tasammuh. Kemudian syarat sah niat, seorang ketika beribadah niatnya dinyatakan sah, ini ya
ada beberapa syarat. Yang pertama, dia kudu Islam. Jadi kalau ada, mohon maaf, non muslim niat sholat nggak sah. Atau misalkan gini, untuk kurban, ketika ada pemotongan kurban, yang motongnya mohon maaf orang non muslim, maka ini nggak sah untuk ibadah ya, kurban. Contohnya adalah kurban. Ya, kurban penjagalnya itu non muslim, ya, saking mungkin udah biasa dia yang bagian jagal, dia yang motongnya, maka ini ibadah kurban kita dinyatakan nggak sah. Maka ini untuk ibadah ini syarat sah niatnya itu adalah dia adalah orang Islam. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz adalah batasan di mana anak itu sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau anak itu sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk, maka ibadahnya sah. Walaupun sebagian ulama mengatakan tidak ada batasan umur, asal anak itu sudah tahu ini baik, ini buruk, baik dikerjakan, buruk ditinggalkan. Kalau sholat nggak rame-rame, nggak bercanda, ya. Kalau sholat juga diem, walaupun kadang-kadang tidak ada batasan umur. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i ini menyatakan orang anak itu dinyatakan tamyiz ini ketika usia 7 tahun. Alasannya apa? Dasarnya hadis Nabi menyampaikan muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'a sinin. Perintahkan anakmu salat ketika usia berapa tahun, Pak? 7 tahun, Pak. Batasannya kalau bisa anak 7 tahun, anak kita itu kalau bisa sudah diperintah salat, Pak. Ya, untuk masuk ke ranah itu sebelum usia 7 tahun diajak sholat, biar nanti menjadi kebiasaan. Nah, jadi hadis ini jadi landasan Imam Syafi'i, anak dikatakan mumayyiz, tamyiz itu ketika usia 7 tahun. Kemudian yang ketiga, berilmu dengan hukum dari amalannya. Jangan sampai dia ngerjain ibadah nggak tahu hukumnya wajib apa sunnah. Ini syarat yang disampaikan oleh para ulama. Yang keempat, antara niat dan diniatkan tidak ada sesuatu yang meniadakan. Contoh, ya, dia ketika dia puasa, enggak tiba-tiba di tengahnya kemudian dia murtad. Nah, maka murtadnya ini adalah menyediakan amalannya. Nah, 4 ini adalah syarat sah niat yang disepakati oleh ulama. Adapun tambahan berikutnya, nomor 5, ini memang sebetulnya khilaf. Apakah ini syarat atau bukan? Tapi yang lebih roji ini syarat, yaitu hendaknya niat itu ada di awal amal. Ya, ketika Bapak itu sholatnya apa, Pak? Jangan sampai Bapak udah kelar, udah tengah-tengah, oh iya, saya sholat zuhur aja. Atau kadang-kadang begini, Bapak niat sholat duha, oh iya tadi saya mah belum sholat qobliyah subuh. Nah, rubah tuh niatnya di tengah-tengah. Nah, ini nggak boleh, Pak. Harus dari awal. Kemudian niatnya tidak terputus dari awal hingga akhir ibadah. Enggak di tengah-tengah, ketika akhir salat Bapak niatnya, oh iya kalau bisa mas kalian aja. Walaupun kerjaannya sama, nggak bisa. Harus dari awal hingga akhir. Kalau niatnya qobliyah subuh, udah qobliyah subuh. Kalau niatnya salat duha, udah salat duha. Kalau niatnya salat qobliyah zuhur, udah qobliyah zuhur. Ya, tidak terputus dari awal hingga akhir. Nah, sekarang bagaimana dengan menggabungkan niat? Ini pernah saya sampaikan bulan lalu, hukum bagaimana kita menggabungkan sholat. Contoh, Bapak habis wudhu, masuk ke masjid sebelum qomat. Bapak mau sholat sunnah wudhu, tahiyatul masjid, ama qobliyah. Kan ini kan sama-sama, Pak. Boleh apa enggak? Nah, ini kita bahas. Penggabungan niat. Penggabungan niat ini yang pertama, untuk ibadah yang sudah tertentu dan tidak bisa digabungkan dengan yang lain, ini maka nggak bisa. Ya, contoh ibadah sholat dengan ibadah-ibadah seperti puasa, atau ibadah sholat yang sudah dieksklusifkan, ya, tidak bisa digabungkan dengan ibadah-ibadah yang lain, ya.
Ini yang pertama. Kalau sudah ditentukan, sudah tertentu khusus seperti ibadah sholat 5 waktu, ini tidak bisa digabungkan dengan yang lain. Bapak niat sholat subuh, niat sekalian sholat qobliyah subuh, ini nggak bisa. Ya, kalau sudah tertentu sholat 5 waktu, maka nggak bisa digabungkan. Contoh lagi, Bapak niat puasa Ramadan pas hari Senin, sekalian niat puasa Senin, nah ini nggak boleh, Pak. Ya, untuk ibadah yang sudah tertentu ini nggak bisa digabungkan. Ya, dalilnya innamal a'malu binniyah. Amal itu tergantung dari satu niat. Nah ini. Tapi pendapat yang kedua, ini pendapat 4 mazhab, Pak. Jumhur ulama 4 mazhab, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, mengatakan bahwa menggabungkan niat itu hukumnya boleh, Pak. Jadi Bapak itu nanti sholatnya yang tadi itu qobliyah, sholat sunat wudu, tahiyatul masjid, gabung 3 jadi 1, 3 in 1. Nah, ini hukumnya boleh menurut jumhur ulama. Berbeda dengan pendapat Imam Mazhab Az-Zahiri. Ya, Mazhab Az-Zahiri mengatakan ini enggak boleh, tapi jumhur ulama mengatakan boleh. Dalilnya innamal a'malu binniyat, ya, dengan jamak kalimatnya. Sesungguhnya amal itu hanya tergantung dengan beberapa niat. Nah ini. Nah sekarang ternyata kalau kita kaji lebih dalam, Ustadz, apa sih syaratnya ibadah itu bisa digabungkan? Nah ini ulama mengatakan ibadah yang bisa digabungkan ini memiliki beberapa syarat. Yang pertama, kedua ibadah tersebut jenisnya sama. Sama-sama sholat, Pak. Sama-sama sholat sunat, misalkan gitu ya. Sama-sama puasa sunnah. Ini kalau ibadahnya satu jenis, sama-sama puasa dan hukumnya pun sama gitu, maka ini boleh. Yang kedua, ibadah tersebut berkumpul dalam satu waktu. Artinya tadi, Pak, Bapak habis sholat wudu, habis wudu itu kan ada sunnah wudu. Terus Bapak masuk masjid, ada namanya sholat tahiyatul masjid. Pas Bapak masuk masjid itu ketika sebelum qomat, habis azan dan belum qomat, ada kesempatan qobliyah. Nah, pertama jenisnya sama-sama sholat sunat. Yang kedua kumpul dalam satu waktu, maka ini boleh. Begitu. Ya, maka ini boleh. Kemudian contoh lagi. Bapak niat puasa Senin Kemis bertepatan dengan Ayyamul Bid. Puasa 3 hari di tiap 3 pertengahan bulan. Ya. Jenisnya sama, waktunya berbarengan, maka boleh, Pak. Gitu, Pak. Maka boleh. Nah, yang ketiga, salah satu dari kedua ibadah tersebut bukan dilakukan dalam rangka mengqadha ibadah wajib yang pernah ditinggalkan. Contoh, ya. Bapak puasa, ada yang namanya setelah puasa Ramadan, puasa apa? Syawal. Berapa hari? 6 hari. Nah, qadarullah, ada orang yang ketika Ramadan dia punya utang puasa juga. Punya utang 10 hari. Nah, sekalian aja dah. Pas lagi Syawal ini saya niat puasa qada sekaligus puasa Syawal. Bagaimana hukumnya? Ini enggak boleh. Kenapa? Karena ibadah tersebut dalam rangka mengqada. Bapak mengqada puasa Ramadan dengan niat puasa Syawal, ini enggak boleh. Ya. Bapak niat tadi itu sholat misalkan kesiangan sholat subuh, bangunnya jam 7 karena ada Liverpool dengan Citayam City. Nah, karena saking asiknya itu kebangunnya kesiangan jam 7 pas hari Ahad, pas lagi libur kerja. Nah, Bapak bangun, ini waktunya duha, sekalian aja dah sholat subuh di qada sekalian sholat duha. Nah, ini nggak boleh. Karena apa? Karena itu bagian daripada mengqada ibadah wajib, ini nggak boleh.
Yang keempat, salah satu ibadah tersebut bukan pengikut atau pengiring ibadah lain. Contoh, ya tadi Syawal. Adanya puasa Syawal karena ada Ramadan. Begitu. Ya. Jadi kalau Bapak puasa Syawal niatnya ya puasa Ramadan maka nggak boleh. Atau qobliyah dan ba'diyah. Niat qobliyah dan ba'diyah ya niat sekaligus dengan qada ini pun nggak boleh. Ya, bukan pengiring dari ibadah lain. Kemudian sebagian ulama menambahkan 2 syarat. Yang pertama, yang kelima ini hendaknya salah satu ibadah itu yang digabungkan itu lebih besar dari yang lain. Contoh, ya, Bapak mohon maaf, misalkan pas malam Jumat, ya, itu kan ada yang namanya ibadah mandi sunnah Jumat, ya. Mandi sunnah Jumat itu sah dikerjakan ketika sudah mulai terbit fajar. Nah, berbarengan dengan itu Bapak semalam habis tempur. Ada kewajiban untuk mandi janabah. Nah, boleh menggabungkan Bapak niat mandi janabah sekaligus mandi sunnah Jumat, boleh. Karena apa? Yang satu lebih besar ibadahnya, gitu. Lebih besar itu boleh. Ya, yang kedua, yang berikutnya masukkan 6 ini, ketika mengerjakan ibadah itu si pelaku meniatkan kedua ibadah itu atau meniatkan ibadah yang lebih besar. Contoh, ya, antara mandi janabah dengan mandi sunnah Jumat. Yang Bapak niatkan pertama begini, Pak, aku niat mandi janabah. Yang pertama, sekalian mandi sunnah Jumat, begitu. Yang diniatkan pertama, awal itu yang lebih besar, begitu. Bisa, begitu ya, bisa. Yang lebih besar keutamaannya, yang lebih besar hukumnya, ya, niat mandi janabah sekaligus mandi sunnah Jumat, karena jenisnya sama, berbarengan dalam waktunya, dan yang satu lebih besar. Tapi kalau Bapak begini, ya, Bapak niat mandi sunnah Jumat sekaligus mandi janabah, maka yang ada Bapak mandi sunnah Jumat, yang janabahnya nggak sah. Karena yang besarnya diiringi, kebalik. Harusnya yang besar tuh mengiringi, yang kecil diiringi, begitu. Jangan dibalik. Aku niat mandi sunnah Jumat sekaligus mandi besar, itu kebalik, Pak. Yang ada, yang sah itu yang kecilnya yang diterima, ya, yang kecil yang diterima. Nah ini, ya, jadi mengerjakan ibadah dengan niat ibadah itu keduanya boleh sekaligus atau diniatkan ibadah yang lebih besar dulu sekaligus niat yang lainnya. Nah, ini kaitan dengan niat, ya. Hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat, ya. Ternyata amal itu sangat tergantung dengan niat yang kita lafadzkan dalam hati kita, yang kita keluarkan dari hati kita, ya. Nah, kemudian ulama pun berbeda pendapat bagaimana hukum talafut bin niyat. Ya, tentu kita tasamuh, ya, bertoleransi dengan sebagian yang mengatakan bahwa hukumnya adalah sunnah, ya. Kemudian juga menggabungkan amalan dalam satu pekerjaan ini diperbolehkan dengan syarat-syarat yang telah disampaikan. Mungkin ini dapat Al-Fakir sampaikan. Sebelum Al-Fakir tutup, mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan, silakan. Apa Ustaz? Ya. Afdolnya terkait dengan niat itu talafus bil lisan atau bil qalb. Pernah kejadian nih di sebelah salat, gitu ya. Salat asar, ya. Usolli fardhu dhuhri. Salah. Iya. Usolli fardhu satu. Yang kedua, suka mendapat juga makmum yang bacaannya ini sholat yang sholat yang sir, ya. Iya. Sholat yang sir, tapi bacaannya tuh kok agak kedengeran. Baca Al-Fatihahnya, sholat selanjutnya. Nah, itu bagaimana hukum sholat seperti itu, makmum seperti itu? Iya. Terima kasih. Nah, bagaimana dengan antara yang diucapkan dengan yang di hati ini berbeda? Nah, maka ulama mengatakan yang dinilai adalah yang di hati, begitu. Karena talafut itu bukan bagian daripada niat, tapi pengiring niat sebetulnya, agar
lebih menguatkan ketika beramal. Maka ada talaffuz fin niyat. Ya, maka yang dinilai jadi yang di hatinya. Yang kedua, bagaimana kalau ada orang sholat yang sir zuhur asar atau sholat isya tapi yang 3 dan 4 rakaat, kemudian dia dari al-fatihahnya diperdengarkan sampai bacaan ruku dan sujud diperdengarkan, maka ini mengganggu ya tentunya ya, mengganggu kekhusyuan dari jamaah yang lain. Dikhawatirkan Pak, ini akan bisa mengurangi keutamaan besarnya pahala dia karena ada kesan mengganggunya ini. Membatalkan nggak? Membatalkan nggak? Nggak sampai membatalkan, cuma mengurangi fadilahnya. Kenapa? Karena mengganggu orang yang ada di sekitarnya. Tapi kalau memang dia tidak merasa terganggu, berbeda tentunya. Tapi kalau diambil hukum umumnya, tentu ya biasanya mengganggu dan terganggu gitu kan. Atau kadang-kadang begini Pak, ada yang mengucapkan itu kadang dia refleks Pak. Dia refleks dari kekhusyuan hatinya gitu. Ini tentu berbeda dengan sengaja gitu. Dia refleks kekhusyuannya sampai mengucapkan itu ada kata-kata yang diperdengarkan dan itu tidak sengaja bagi dia. Maka ini tentu berbeda nilainya. Ya, tentu berbeda nilainya. Cuman memang ada hadis Nabi bahwa ada di antara umatnya beliau yang ketika sholat mendapatkan ya sekian bagian, ya sampai 1/8 ya, dan sampai ya 1/2, 1/3 gitu. Ini tergantung tadi Pak teknisnya ya ketika melakukan. Kadang apakah amalannya benar-benar sesuai atau niatnya pun bertingkat. Keikhlasannya pun bertingkat, itu pun sangat menentukan pahala dari ibadah kita begitu Pak. Artinya pertama tidak membatalkan, hanya mengurangi keutamaan aja. Keutamaan pahala besar pahalanya. Berdosa nggak? Nilai berdosa atau tidak dilihat dari bagaimana tingkat terganggunya. Kalau dia sangat mengganggu itu ya tentunya ya mengganggu orang, mengganggu ibadah orang lain ya tentunya berdosa tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Ya kalau dia tidak sengaja ya tentunya diingatkan. Ya wallahu a'lam bishawab. Yang lain Pak? Cukup? Jam 1. Ya alhamdulillah. Ada lagi? Sudah jam 1. Ya ini yang dapat Al-Fakir sampaikan, kebenaran hanya milik Allah. Kekurangan dari Imam Al-Fakir tentunya apa yang Al-Fakir sampaikan semoga menambah wawasan sebagai hasanah keilmuan kita, terutama bagi Al-Fakir yang mengucapkan semoga bisa lebih terus mengoptimalkan tentang keikhlasan niatnya, dan semoga apa yang kita bahas pada pertemuan hari ini menambah kualitas ibadah kita agar semakin kita memperhatikan niat, terutama tentang keikhlasannya, agar menjadi ibadah kita di hadapan Allah lebih berkualitas dan dibanggakan kita nanti di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kebenaran hanya milik Allah, kemudian Rasulnya. Kesalahan dari Al-Fakir, semoga Al-Fakir mohon diikhlaskan atas kesalahan yang Al-Fakir sampaikan. Wassalamualaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.